Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 378 Roh Dunia dari Dunia Roh Peri. Harus dikatakan bahwa kecepatan naga yang melintasi 9 surga benar-benar cepat. Hanya dalam waktu 2 hari, Chu Feng berhasil menyusul orang-orang dari kekuatan 8 sisi. Namun, Chu Feng tidak mendekati mereka dan dia hanya diam-diam membuntuti mereka. Setelah kekuatan 8 sisi, yang mengetahui lokasi harta karun, memasuki inti Gunung Seribu Monster, mereka langsung menyerang dan ingin membuka pintu masuk perbendaharaan harta karun tersebut. Mereka yang telah mengumpulkan lebih dari 80 ahli alam surga menyapu semuanya dan tidak ada satupun binatang buas yang dapat menghentikan mereka. Mereka langsung membuka pintu masuk ke istana bawah tanah dan masuk. Pada saat itu, Chu Feng dan Ziling awalnya ingin mengikuti di belakang mereka dan masuk, tetapi tiba-tiba, ekspresi Ziling berubah dan dia menarik Chu Feng kembali. Awalnya, Chu Feng tidak mengerti mengapa Ziling menghentikan dirinya, namun tak lama kemudian, di tengah hutan yang jauh, sebuah tubuh melesat keluar. Kecepatan tubuh itu sangat cepat dan dengan beberapa lompatan, dia bergegas ke pintu masuk istana bawah tanah. Namun Chu Feng dan Ziling masih mengenali orang itu. Itu adalah si jenius kecil dari dinasti Jiang, Jiang Wuxiang. Orang ini memang juga ke sini untuk mengambil harta karun itu. Ziling juga menebak alasan mengapa Jiang Wuxiang menghilang dan apa tujuannya, lalu segera setelah itu, dia bertanya pada Chu Feng, apa kau yakin kalau disinilah harta karun itu berada dan itu bukan jebakan yang dipasang oleh binatang buas? Harta karun itu seharusnya ada di sini, tapi apakah ini jebakan atau bukan, tidak diketahui. Kata Chu Feng, ikuti aku. Ingat, jangan gunakan kekuatan rohmu karena di antara kekuatan 8 sisi, setidaknya ada 10 spiritualis dunia jubah biru. Dengan kekuatanmu saat ini, selama kamu menggunakan kekuatan roh, kamu akan ditemukan oleh mereka. Ziling mengingatkan dengan serius. Baiklah. Dan Chu Feng juga menganggukkan kepalanya dengan serius. Tentu saja, dia tahu betapa kuatnya mereka, jadi di jalan, dia tidak menggunakan kekuatan roh dan membiarkan Ziling mendeteksi semuanya. Itu pula sebabnya ketika Jiang Wuxiang mendekat, Ziling merasakannya namun Chu Feng tidak bereaksi apapun. Setelah itu, Ziling dan Chu Feng membuntuti Jiang Wuxiang dan mereka menuju ke lorong istana bawah tanah yang dibuka oleh kekuatan 8 sisi. Kekuatan 8 sisi itu terlalu kuat. Di jalan, kekuatan mereka seperti bambu yang patah. Tidak peduli apakah itu binatang buas, atau mekanisme, atau formasi roh, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Namun di tengah perjalanan, Chu Feng perlahan merasakan ada yang tidak beres. Mengenai di mana, dia juga tidak jelas. Hanya ketika Jiang Wuxiang tiba-tiba berhenti mengikuti kekuatan 8 sisi, Chu Feng dan Ziling menemukan bagian mana yang tidak beres. Istana bawah tanah di tempat itu sudah sangat luas. Sebenarnya, meskipun dikatakan sebagai istana bawah tanah, akan lebih baik jika dikatakan sebagai gua bawah tanah yang luas karena selain beberapa batu berpendar atau beberapa api yang belum padam, tidak ada dekorasi apapun dan sangat sederhana. Dan ketika kekuatan 8 sisi itu terus masuk lebih dalam, Jiang Wuxiang tiba-tiba berhenti berjalan ketika dia tiba di depan sebuah tembok. Dia mengeluarkan benda istimewa, yang tampak seperti kunci. Namun, itu bukanlah inti persoalannya. Inti persoalannya adalah dengan kunci itu, dia membuka pintu besar dari dinding, dan dari pintu itu, terpancar aura yang sangat istimewa. Setelah aura itu terpancar, wajah Chu Feng tak dapat menahan diri untuk berubah karena ia terkejut menemukan bahwa aura itu sangat familiar. Ia merasakannya ketika ia berada di Asura Ghost Tower, dan ia bahkan dapat merasakannya di tubuh Egi. Itu adalah aura Asura. Namun, setelah Jiang Wuxiang berjalan melewati pintu yang memancarkan aura Asura, dia menghilang, dan permukaan dinding kembali ke bentuk aslinya. Memang, orang ini tahu beberapa hal. Sepertinya hanya jalan yang ditempuhnya yang benar. Setelah Chu Feng mendekat, dia mulai mengamati dinding batu itu dengan saksama. Dengan kekuatan spirit formation miliknya, dia bisa merasakan bahwa dinding itu sangat istimewa, tetapi dia tidak punya cara untuk membukanya. Jadi, dia hanya bisa melemparkan tatapan memohon ke arah Ziling dan berkata, bagaimana? Bisakah kamu membukanya? Aku tidak yakin. Dinding ini terlalu aneh, tapi aku bisa mencobanya. Ziling juga tidak yakin bisa membuka dinding itu, tapi dalam situasi seperti itu, dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi dan dia harus menggunakan semua yang dimilikinya. Sebagai asuransi, Ziling terlebih dahulu meletakkan formasi roh penyembunyian di tanah itu. Dengan begitu, tak seorang pun akan mampu melihat dia dan Chu Feng di sana, dan tak seorang pun akan mampu melihat apa yang tengah dilakukannya. Setelah meletakkan formasi roh yang tersembunyi, dengan sebuah pikiran, sebuah lubang hitam selebar 2 meter dan setinggi 3 meter muncul di depannya. Lubang hitam itu dipenuhi dengan simbol-simbol dan dasarnya tidak dapat dilihat. Itu mengeluarkan aura yang bukan milik dunia ini, dan seolah-olah meluas ke dunia lain. Tiba-tiba, di dalam lubang hitam itu, muncullah sesosok sosok, dan akhirnya, seseorang keluar dari lubang hitam itu. Tidak, itu bukan manusia.
Lebih tepatnya, itu lebih mirip kesadaran, namun ada perbedaan yang jelas dari sekadar kesadaran. Dia adalah seorang wanita. Meskipun penampilannya tidak terlalu cantik, dia memiliki aura yang kuat di sekelilingnya. Bagian terpenting adalah tingginya mencapai 2,5 meter dan cahaya keemasan terpancar dari seluruh tubuhnya. Pakaian yang dikenakannya juga memiliki aura yang kuat, dan aura yang dipancarkannya adalah level kedua dari alam surga. Tuan, saya memberi hormat. Setelah wanita asing itu muncul, dia dengan hormat menyapa Ziling. Saat ini, aku perlu meletakkan formasi roh peri dan aku membutuhkan bantuan dari kekuatan peri milikmu. Ziling tidak mengucapkan kata-kata yang tidak berguna dan dia langsung mulai bekerja, mulai meletakkan formasi roh di dinding. Pada saat yang sama, wanita aneh itu memancarkan kekuatan khusus dari dalam tubuhnya dan tanpa henti menyatu dengan formasi roh yang diletakkan Ziling. Kekuatan itu sangat istimewa. Seperti sinar matahari, tetapi ada sedikit perbedaan. Secara keseluruhan, kekuatan itu membuat orang merasa sangat nyaman seolah-olah energi positif dunia sedang mengembun. Yang paling penting adalah kekuatannya juga sangat kuat, bahkan membuat Chu Feng merasa bahwa kekuatan ajaib seperti itu seharusnya tidak ada di dunia sejak awal. Egi, bukankah ini roh dunia yang membuat kontrak dengan Ziling? Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Benar sekali. Itu adalah roh dunia dari dunia roh peri. Gadis ini sungguh mengagumkan. Dia benar-benar mampu terhubung dengan dunia roh peri dan membuat roh dunia, yang 2 tingkat lebih kuat darinya, melayaninya. Bahkan Egi pun memperlihatkan ekspresi kagumnya yang langka. Dunia roh peri. Apakah roh dunia dari dunia roh peri benar-benar kuat? Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak mungkin mereka yang terkuat, tetapi mereka sama sekali tidak lemah. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah yang terkuat kedua di 7 dunia roh. Egi menjelaskan. Lalu yang terkuat. Dunia mana yang merupakan dunia terkuat? Chu Feng bertanya dengan cermat. Apakah perlu menanyakan itu? Tentu saja, yang terkuat adalah dunia roh Asura milikku. Setiap spiritualis dunia yang dapat membuat kontrak dengan roh dunia dari dunia roh Asura milikku dapat pamer hanya karena itu. Egi berkata dengan bangga. Dan setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng pun sangat gembira karena setidaknya itu berarti dunia yang dapat ia hubungi adalah dunia terkuat di 7 dunia roh. Itu tidak benar. Roh dunia tidak bisa meninggalkan tubuh tuannya, kan? Bagaimana roh dunia Ziling bisa keluar untuk membantunya? Namun setelah berpikir lebih hati-hati, Chu Feng merasa itu tidak benar. Lagi pula, Egi di dalam tubuhnya juga sangat kuat, tetapi dia hanya bisa tetap terkunci di dalam tubuhnya dan tidak bisa keluar untuk membantunya. Paling-paling, dia hanya bisa meminjam tubuhnya untuk menunjukkan kekuatannya sendiri. Jadi, dia berpikir, jika Egi juga bisa keluar untuk membantunya, seberapa bagus itu. Lagi pula, kekuatan yang dimiliki Egi sangat kuat, bahkan mengerikan. Selain itu, jika ia ditemani oleh gadis kecil yang cantik seperti Egi, di masa depan, ia tidak akan sendirian lagi. Hidupnya pun akan menjadi sangat menarik dan bahkan lebih menarik.